Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini Kak Sarah akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan biasa, di mana penyebutnya tidak sama. Ini adalah materi yang diajarkan di kelas 5 kurikulum 2013 semester 1. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan belajar penjumlahan tentang pecahan biasa. Jadi yang akan dijumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti ini. Ini namanya pecahan biasa, di mana penyebutnya tidak sama. Penyebut itu yang bawah ini. Ini namanya penyebutnya tidak sama. Baiklah, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Nomor 1, 1/2 ditambah 1/4. Jadi, kalau mau menjumlahkan pecahan, pertama-tama dicek dulu penyebutnya. Kalau sama, maka pembilangnya bisa langsung ditambahkan. Nah, ternyata penyebutnya berbeda. Terus, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Nah, 2 dan 4 ini mudah. 2 bisa dijadikan 4. Berarti nanti penyebutnya dijadikan 4 ya. Mari kita jadikan 4. 2 dijadikan 4 penyebutnya. Kalau dijadikan 4, maka harus dikali dengan 2. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2 ya. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Nah, untuk 1/4 penyebutnya kan sudah 4, maka tetap ya, tidak usah diganti. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka sekarang pembilangnya bisa langsung ditambahkan. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi diperoleh hasil 3/4. Paham ya? Nomor 2, 5/6 ditambah 2/3. Pertama-tama dicek dulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya tidak sama. Berarti ini harus disamakan dulu. Apakah 3 bisa menjadi 6? Ternyata bisa. Berarti penyebutnya akan kita jadikan 6 semua. Untuk 6, karena sudah menjadi 6, maka tetap ya. Yang berubah adalah 2/3. 3 harus dijadikan 6, berarti 3 harus dikalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 2, pembilang juga dikalikan 2 ya. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya bisa ditambahkan. 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Jadi diperoleh jawaban 9/6. Ternyata pembilang atas lebih besar daripada penyebut. Ini berarti harus dijadikan kecil pembilangnya. Maka 9/6 harus dijadikan pecahan campuran. Maka mari kita jadikan pecahan campuran. 9 kalau dibagi 6, maka dapatnya berapa? 9 kalau dibagi 6 hasilnya adalah 1. Ada sisanya adalah 3. Jadi diperoleh hasil 1, 3/6. Ternyata 3 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Berarti 3/6 bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. Satunya tetap ya. 3 dibagi 3. 6 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi diperoleh hasil yang paling sederhana, yaitu 1/2.
Nomor 3, 3/4 ditambah 2/5. Coba dicek penyebutnya. Penyebutnya tidak sama, berarti harus dijadikan sama dulu. Apakah 4 bisa menjadi 5? Ternyata tidak bisa. Maka kita harus mencari kelipatan yang sama. Mari kita cari kelipatan 4. 4 kelipatannya adalah 8, 12, 16, 20, 24. 5 kelipatannya adalah 10, 15, 20, 25. Stop. Yang sama adalah pada kelipatan 20. Maka inilah yang dijadikan penyebut. Mari kita jadikan semuanya 20. Yang 3/4 penyebutnya 4-nya jadi 20. Yang 2/5 5-nya penyebutnya jadi 20. 4 kalau dijadikan 20 maka harus dikali 5. 1, 2, 3, 4, 5 harus dikali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5 ya. 5 menjadi 20 harus dikalikan 4. 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya juga dikalikan 4 ya. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, berarti bisa menambahkan pembilangnya langsung. 15 ditambah 8. 15 ditambah 8 hasilnya adalah 23. Jadi diperoleh hasil 23/20. Ternyata atas lebih besar daripada bawah. Ini tidak boleh seperti ini. Berarti 23/20 harus dijadikan pecahan campuran. 23 kalau dibagi 20, 20-nya dapat berapa? 20-nya dapat 1. Ada sisanya 3. 3 letakkan di pembilang. Penyebutnya adalah 20, mengikuti yang penyebut 23/20 tadi. Jadi diperoleh hasil 13/20. Ini adalah pecahan campuran. Nomor 4, 2/3 ditambah 2/6 ditambah 1/4. Jangan bingung dengan penjumlahan 3 pecahan biasa ya, karena ini intinya sama. Nah, coba dicek penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Sekarang dicek, apakah 3 bisa menjadi 6? Ternyata bisa. Tapi apakah 4 bisa menjadi 6? Ternyata 4 tidak bisa menjadi 6. Berarti tidak bisa dijadikan 6 penyebutnya. Berarti kita harus mencari kelipatannya agar ketemu yang sama. Mari kita cari 3. 3 kelipatannya adalah 6, 9, 12, 15. Cukup? Sekarang 6. 6 kelipatannya adalah 12, 18, 24. Cukup? 4 kelipatannya adalah 8, 12. Stop. Ternyata ada kelipatan yang sama, yaitu 12. Maka 3, 6, 4 penyebutnya diubah jadi 12 ya. 3 supaya menjadi 12 dikali 4. 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya juga dikali 4 ya. 6 supaya menjadi 12 harus dikali 2. 1, 2 harus dikali 2 ya. Pembilangnya juga 4 supaya menjadi 12 harus dikalikan 3. 1, 2, 3. Pembilangnya juga kali 3 ya. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang baru bisa dijumlahkan karena penyebutnya sekarang sudah sama. 8 ditambah 4 ditambah 3. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15. Jadi diperoleh hasil 15/12. Ternyata atas lebih besar daripada bawah. Berarti tidak boleh seperti ini ya. Berarti harus dijadikan pecahan campuran. Mari kita jadikan pecahan campuran.
15 dibagi 12. 15 dibagi 12 mendapatkan hasil 1. Ada sisanya 3. Jadi 1, 3 per 12. Kalau kalian belum paham cara menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kalian bisa melihat di penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Karena 3 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3, maka 3 per 12 bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. Satunya tidak usah disederhanakan ya. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi diperoleh hasil 1 per 4. Ini adalah pecahan campuran yang paling sederhana. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Ini perlu banyak-banyak latihan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.